Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah situasi tersebut bersifat positif atau memang situasi tersebut bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat situasi apa yang akan keluar di dalam kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu dengan kartu di depan saya ini? Apakah situasi tersebut bersifat positif atau memang situasi tersebut bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi muncul kartu The Empress. Sebelum saya lebih dalam untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap sisi perasaan kamu. Terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap posisi pemikiran kamu. Terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini. Kamu cukup menjawab di dalam hati kamu. Kamu cukup menjawab hal tersebut di dalam perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah dan seakan-akan berbicara terhadap sisi energi yang kamu miliki terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi. Seakan-akan saya melihat diri kamu sudah berpikiran terhadap situasi yang kamu terima ataupun situasi yang kamu rasakan sudah bersifat bodoh amat, sudah bersifat acuh tidak acuh, sudah bersifat pasrah. Kalau saya menarik dari kata bodoh amat,
Mungkin untuk saat ini diri kamu sudah tidak peduli dengan apapun yang dikatakan orang lain. Mungkin untuk saat ini diri kamu sudah tidak peduli terhadap situasi yang membuat diri kamu kacau. Yang kamu pikirkan untuk saat ini, saya ingin maju, bagaimana caranya agar diri saya tidak berada di dalam zona ketidaknyamanan yang pernah saya terima di masa lalu. Sudah saatnya diri saya untuk memperbaiki kehidupan saya. Itu yang sedang kamu pikirkan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini, posisinya untuk saat ini, diri kamu itu memerlukan suatu ketenangan. Diri kamu itu memerlukan sesuatu hal yang dimana hal itu bersifat positif. Kamu sudah lelah, kamu sudah bosan, dan kamu sudah capek dihadapkan dengan beberapa orang yang dimana beberapa orang ini memberikan diri kamu suatu manipulatif yang sangat luar biasa. Kalau saya mencoba untuk flashback dan mengarah terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani, baik terhadap satu energi yang pernah kamu fokuskan dari sisi hubungan asmara LDR ataupun hubungan rumah tangga, saya melihat diri kamu itu seseorang yang penuh dengan pemikiran yang bersifat positif. Kamu memberikan segala sesuatu terhadap satu energi tersebut penuh dengan ketulusan. Kamu memberikan segala sesuatu hal tersebut penuh dengan kenyamanan. Kamu memberikan segala sesuatu itu penuh dengan kebahagiaan. Ketika diri kamu melakukan hal tersebut, justru diri kamu tidak mendapatkan suatu respon yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Justru diri kamu mendapatkan suatu respon pengkhianatan. Justru diri kamu mendapatkan suatu respon yang dimana respon itu kelicikan. Kelicikan ini ada dua arti. Dari sisi perasaankah atau memang kelicikan dari sisi keuangan? Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi keuangan, mungkin ada sesuatu hal yang telah disembunyikan dan ada sesuatu hal yang sudah di-offerkan terhadap orang lain. Kalau saya menarik dari sisi perasaan, mungkin diri kamu sudah dikhianati dengan sengaja menghadirkan pihak lain, di mana ketika pihak lain itu membuat diri kamu semakin kacau sehingga diri kamu membutuhkan yang namanya suatu ketenangan. The Empress. Di sisi lain, kemunculan kartu The Empress ini seakan-akan mengarah terhadap sisi negatif yang selama ini kamu simpan, yang selama ini ingin kamu utarakan terhadap orang lain yang berada di circle kamu. Ada sisi negatif yang ingin kamu luapkan di sini, di mana sisi negatif itu bersifat emosional. Sifat emosional, sifat keberingasan kamu ingin kamu pertunjukkan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini diri kamu berpikiran sudah capek berbuat baik terhadap orang lain, sudah capek berpikiran positif terhadap orang lain. Ketika diri saya berbuat baik terhadap orang lain, penuh dengan ketulusan, saya justru mendapatkan respon negatif. Ketika diri saya berpikiran positif terhadap orang lain ataupun terhadap pasangan saya, justru pasangan saya dan orang lain tersebut memberikan diri saya suatu pengkhianatan ataupun kemanipulatifan. The Empress, guys, yang berbicara terhadap sisi energi kamu untuk saat ini.
perlu ketenangan, perlu keseimbangan, perlu kesejahteraan, perlu kestabilan, dan perlu kenyamanan. Diri kamu sedang mengharapkan seseorang agar bisa mendapatkan hal tersebut. Ini dia guys, The Empress, kartu dari segala kartu yang berbicara terhadap sisi keibuan. Sisi keibuan ini bukan hanya terletak di dalam wanita, bisa saja terletak di dalam pria. Ini dia, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of Swords. Di mana kemunculan kartu Price of Swords ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memegang satu pedang, baik pria ataupun wanita. Kalau saya menarik kata pedang tersebut dan mengkaitkannya dengan kemunculan kartu The Empress, bisa saja ketika diri kamu memerlukan suatu ketenangan, di sisi lain diri kamu pun saya melihat masih ada suatu kekuatan yang dimana kekuatan itu kamu jadikan sebagai kestabilan, yang dimana sisi kekuatan itu kamu jadikan untuk mengatasi situasi yang pernah kamu rasakan. Sangat luar biasa yang saya lihat terhadap diri kamu. Terlalu kuat diri kamu di sini. Sudah dihianati, sudah dimanfaatkan, sudah diliciki, tetapi kamu memiliki suatu keyakinan ataupun kamu memiliki suatu kepercayaan bahwasannya saya mampu untuk mengatasinya. Ini dia. Saya melihat diri kamu memang masih mampu untuk mengatasinya. Tetapi di sisi kemampuan kamu itu, diri kamu itu sebenarnya sangat lemah. Membutuhkan seseorang untuk mendengarkan segala cerita yang pernah kamu terima. Ini dua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan dari kartu yang belum saya bukakan, karena kedua kartu ini merupakan kartu inti. Kartu inti ini guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Apa yang sedang kamu pikirkan terhadap situasi yang kamu terima di dalam kedua kartu yang saya pegang ini. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang memegang sesuatu hal, di mana ketika diri dia memegang sesuatu hal, posisinya berada di dalam kedua tangan, baik kiri ataupun kanan. Ketika seseorang ini memegang sesuatu hal terhadap kedua tangannya, dia bingung harus berbuat apa. Ingin mempertahankankah atau memang ingin mengakhiri? Ingin memberikan suatu keputusankah atau memang masih mempertimbangkan keputusan? Ingin memberikan rasa tanggung jawabkah tetapi kebahagiaan tidak didapatkan? Ingin memberikan suatu kebutuhan tetapi kondisinya tidak mampu. Di sisi lain kemunculan kartu yang saya pegang ini naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik. Kekacauan yang menimbulkan pemikiran tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa saya mengatakan seseorang, kata seseorang ini guys? Kata seseorang ini bisa saja saya lemparkan terhadap posisi energi yang kamu miliki. Bisa saja untuk saat ini kondisinya pemikiran kamu memang membutuhkan suatu ketenangan. Tetapi ketika diri kamu membutuhkan suatu ketenangan, masih ada yang ingin kamu pertahankan. Tetapi ketika diri kamu mempertahankan hal tersebut, kamu bingung harus berbuat apa.
Ini ya guys, berputar-putar di dalam zona yang tidak tahu harus berbuat apa. Ini dia guys, The Empress. Dan ini kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu Price of Cups, di mana kemunculan kartu Price of Cups ini secara tidak langsung sebenarnya jiwa spiritual yang kamu miliki itu selalu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, selalu berkomunikasi terhadap alam semesta. Dan sebenarnya alam semesta ataupun Sang Pencipta mendengar komunikasi tersebut, tetapi diri kamu belum mampu untuk bergerak. Kamu sudah menyadari zona ketidaknyamanan yang pernah kamu miliki, zona ketidaknyamanan yang pernah kamu terima. Kamu belum mampu untuk keluar. Sebenarnya kehidupan bahagia itu sudah disediakan oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu di luaran. Tetapi kamu belum mampu untuk bergerak dari rasa kesakitan tersebut. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan diri kamu. Memang secara berpikiran, secara logik, kakak mah enak berbicara sesuai dengan kartu yang kakak pegang. Kakak mah enak memprediksikan kartu yang sesuai kartu kakak pegang. Tetapi yang merasakan itu saya. Saya paham, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Tetapi ketika diri kamu sudah ingin membutuhkan suatu ketenangan, ketenangan inilah yang berbicara agar diri kamu keluar dari situasi tersebut, agar diri kamu bisa mendapatkan hasil dari komunikasi yang secara tidak langsung, yang secara tidak kamu sadari, selalu kamu berikan terhadap Sang Pencipta. Mari secara perlahan-lahan keluar dari zona tersebut. Ini ya guys, kalau saya menutup kartu The Empress, bagaimana kartu di samping dari Price of Wands? Muncul kartu The Hangman, kartu yang berbicara terhadap sisi perjuangan. Kaki di atas, kepala di bawah. Kalau saya mengkaitkan terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani ataupun sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, saya melihat diri kamu itu salah satu kategori seseorang yang selalu memperjuangkan, yang selalu mengorbankan, tetapi diri kamu tidak mengetahui apa yang kamu perjuangkan dan kamu tidak mengetahui apa yang kamu korbankan. Semakin banyak diri kamu mengorbankan, semakin sakit yang akan kamu terima. Di sisi lain, kemunculan kartu The Hangman ini pun berbicara, seakan-akan berbicara guys, masih ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan di sini. Hal yang sedang kamu perjuangkan ini benar-benar menguras sisi pemikiran kamu yang seakan-akan belum mampu untuk move on dari kondisi yang pernah terjadi di masa lalu. Kejadian yang pernah terjadi di masa lalu itulah faktor utama yang membuat pemikiran kamu untuk saat ini sangat kacau. Makanya dari kata kekacauan itu, diri kamu membutuhkan suatu ketenangan. Ketenangan, kenyamanan, kestabilan, kemakmuran. Kamu sangat membutuhkan hal tersebut untuk saat ini. Bukan hanya ketenangan yang kamu butuhkan, tetapi diri kamu pun sudah berpikiran, bodoh amat, saya sudah tidak peduli. Toh juga ketika diri saya peduli terhadap orang lain tidak memperdulikan diri saya.
Toh juga ketika diri saya memberikan suatu kebahagiaan terhadap orang lain tidak memberikan diri saya suatu kebahagiaan. Toh juga ketika diri saya berpikiran positif terhadap orang lain, justru orang lain berpikiran negatif terhadap diri saya. Toh juga ketika diri saya memberikan rasa kenyamanan terhadap orang lain, justru orang lain tidak memberikan diri saya suatu kenyamanan. Itu yang kamu pikirkan. Muncul sisi negatif terhadap sisi positif yang pernah kamu perjuangkan. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap 4 unsur yang berlambangkan 12 zodiak. Air, api, udara, dan tanah. Yang seakan-akan 4 unsur ini ingin memperlihatkan dan seakan-akan 4 unsur ini ingin menunjukkan terhadap sesuatu hal. Apakah sesuatu hal itu terhadap hal yang kamu perjuangkan, atau memang sesuatu hal itu akan berbicara memberikan suatu jawaban dari sisi ketenangan kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu As of Pentacles. Tangan seseorang yang memegang satu koin. Dengan kata lain, kemunculan kartu As of Pentacles berbicara terhadap sisi materi. Berarti selama ini yang membuat pemikiran kamu kacau, faktornya pengkhianatan. Pengkhianatan itu yang membuat diri kamu tidak stabil, terutama dari sisi keuangan. Seakan-akan guys, kemunculan kartu ini ingin menunjukkan terhadap situasi perubahan, di mana perubahan itu bentuknya bersifat materi terhadap kedepannya. Materi yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Entah jangan-jangan diri kamu ingin menikmati suatu ketenangan karena memang keuangan kamu berada di dalam ketidaknyamanan. Ini dia. Kita lihat kartu terakhir. Nine of Wands. Kalau saya menutup kartu The Empress, fokus terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini. Untuk kedepannya, ada satu perencanaan yang saya lihat di sini, di mana perencanaan itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu untuk kedepannya. Kenapa saya mengatakan akan sesuai dengan ekspektasi kamu? Karena kartu di tengah-tengah ini As of Pentacles. Kehidupan baru dari sisi keuangan. Keuangan yang akan diubah secara perlahan-lahan. Berarti komunikasi yang kamu laksanakan secara tidak langsung terhadap Sang Pencipta letaknya di dalam materi. Kamu menginginkan materi kamu ingin ditolong oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta akan menjawab komunikasi tersebut. Apa yang akan kamu rencanakan akan sesuai dengan harapan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.